Lungguh ndak kuat saya gimana dek. Saya ada yang sholat. Kok mati lampu itu? Kita mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi sami sehat ya? Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita kali ini secara bertahap menyesuaikan ide yang muncul. Ditulis oleh Pak Nur Hayadi, di situ adalah bersama ilmu kita meniti cahaya kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang mungkin banyak harus kita koreksi di dalam perjalanan kehidupan kita, kaitannya dengan ilmu itu adalah memanage ilmu itu sendiri, menata ilmu itu sendiri, menata khususnya untuk terapan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita apalagi usia segini itu sudah ilmunya udah banyak mestinya. Telinga kita sudah mendengarkan dari sana sini dan seterusnya. Tetapi karena lemahnya kita memanage, lemahnya kita menata, sehingga ilmu-ilmu itu ya mudah-mudahan tidak mubadir lah. Tapi ada sisi konsekuensi pada saat kita punya ilmu kemudian tidak dijadikan landasan di dalam beramal, ilmu itu menjadi tidak korelasi dengan amal kita, itu konsekuensinya berat. Ilmu tanpa amal ya seperti pohon tidak berbuah, jadi tidak ada produk dari amal itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ilmu ini cahaya, hayatun wa nurun, hidup menghidupi kita dan menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita meniti cahaya kehidupan, dengan ilmu
kehidupan kita menjadi bersinar, menjadi bercahaya, menjadi produktif, amal-amal kita menjadi cerah, bersinar. Apa ada amal kita yang buram? Ya ada, yang tidak dilandasi oleh ilmu. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, dan ilmu-ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis, itu menjadi landasan sekaligus menyinari amal kita. Coba kalau kita nggak punya ilmu keimanan, mungkin amal-amal kita tanpa niat. Iman itu kaitannya juga dengan niat. Niatnya untuk siapa? Kita beramal seperti duduk di sini itu niatnya untuk apa? Itu kalau tidak ada ilmu keimanan, maka menjadi muspro amal-amal yang kita lakukan. Kemudian pada saat sing nom Mas Haristo tadi kabeh banyak yang tua. Yang tua begini ini, kalau bisa ilmunya diprioritaskan, ojo kabeh, ojo ilmu-ilmu yang nanti ribet. Katakanlah umpama ilmu, kalau sekedar tahu enggak apa-apa, ilmu tentang mustalah hadis, ilmu tentang meneliti hadis itu sahih apa enggak, terlalu sekarang sudah praktis, baca saja hadis apa sahih Muslim, sahih Bukhari, kita baca, kita pelajari, terapannya apa, hikmahnya apa, nilainya apa. Sebab kita belajar mustalah itu masih membanding-bandingkan dan seterusnya. Jadi untuk ukuran kita mungkin sekali lagi boleh, tetapi untuk prioritas kehidupan kita, ilmu itu kalau bisa yang terapan hari ini, yang menjadikan amal-amal kita itu jernih, yang menjadikan amal-amal kita itu bening karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat rukunnya dipenuhi, bagaimana amal itu produktif, ilmu-ilmu itu yang harus kita geluti. Tentang fikih, fikih juga termasuk ilmu yang paling rumit. Global mungkin sama, tapi kalau sudah kasuistik harus dilihat permasalahan-permasalahannya. Tentang riba, tentang apa, nanti dilihat kasusnya apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tahapan amal di dalam dakwah itu ada 7, tapi yang mungkin banyak terkait dengan kita itu 3 di awal. Tahapan amal yang paling awal itu adalah islahul fard, perbaikan diri. Perbaikan diri ini tidak pernah selesai. Kita memperbaiki ibadah kita menata niat yang benar kayak apa. Ibadah aja itu udah banyak, sholat mulai madrasah sudah kita dapati. Tapi sampai hari ini kadang-kadang masih gambling tentang ibadah. Artinya di sana kita masih belum memanage benar, belum menata, menekuni benar sholat itu seperti apa, sehingga nanti kualitas sholat kita menjadi standar, menjadi baik. Nanti datang bulan Ramadan, nanti pertanyaan tentang puasa balik lagi ke situ. Artinya mestinya harusnya kita dari jawaban-jawaban yang ada di situ direnungi, sehingga target kita itu bagaimana puasa kita berkualitas.
Karena tahapan kualitas baik di sholat, di puasa itu jenjangnya banyak sekali. Buka apa jenenge camilan itu apa jenenge? Takjil kan kadang-kadang kita langsung makan di situ ada semacam apa ya, keinginan karena sudah lapar. Nah, itu nanti derajat puasanya juga berkurang karena puasa itu harus menahan diri. Nggak usah umpama bar isya bisa dengan takjil itu, biasa takjil ya wis akeh ya, buntelan ya akeh, minumannya banyak. Artinya menahan untuk nafsu ini tidak ada di depan, itu bagian dari puasa. Kalau dari sisi fikihnya sih boleh, tetapi kita ingin menyelami lebih dalam substansi dari sebuah ibadah itu. Hari ini usia kita umpama menekuni bekal-bekal untuk ngandani anak dan mantu yang mungkin di situ lagi mengalami proses kehidupan keluarga yang baru, mungkin di sana masih banyak kendala-kendala. Nah, kita punya bekal, punya trik-trik untuk disampaikan kepada anak dan menantu kita. Jangan kalau mereka sudah nikah, kemudian kita jarne berkeluarga itu masalahnya akeh loh. Engkau usia seminggu, sebulan mulai ada bosan di situ, itu rentan. Engkau moro-moro bermasalah, didiamkan moro-moro ujungnya. Nah, itu makanya juga ada tahapan ilmu yang prioritas untuk kita jalan. Bekal untuk nganu cucu umpama, itu juga jangan sampai cucu yang lucu-lucu itu dibiarkan tanpa pesan-pesan. Kita ketemu dengan cucu, di situ mestinya ada pesan yang masuk. Pesan ya paling enggak pesan pertama itu kalau rukun Islam itu syahadah, ya pesan pertama itu dikenalkan dengan Allah. Apalagi kalau sudah bisa diajak bicara lebih enak lagi. Kalau belum bisa diajak ya kenalkan aja Allah. Kita bilang Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tertanam nanti kepada anak. Kenalkan kepada malaikat, nama-nama malaikat dan seterusnya. Jadi ada prioritas di situ, islahul perbaikan diri. Di samping kita juga menata, perhatikan benar tentang terutama sholat. Sholat ini harus kita jaga benar. Terus perbaikan diri itu banyak sekali. Apa sih yang kurang dari kita perbaiki. Apa yang mungkin perlu kita tingkatkan, kita tingkatkan. Itu namanya islahul fard. Tahapan amal ini tidak pernah selesai. Sampai kita meninggal tidak pernah selesai. Makanya mencari ilmu itu sampai akhir hayat itu karena kita nggak pernah sempurna. Berarti harus terus menerus memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan fisik kita seperti apa supaya tetap sehat. Kita akan banyak juga teledornya bab ini, kecuali yang memang bisa menjaga dengan baik. Tentang akal kita, bagaimana kita beri menu akal kita supaya berpikirnya untuk Allah baik. Kemudian hati kita perbaiki hati kita. Karena ini butuh rincian-rincian, butuh hal-hal yang detail. Di Al-Quran ada yang semi detail, ada yang sifatnya makro kaitannya untuk perbaikan hati ini. Jadi ilmu ini supaya memberi cahaya amal kita supaya benar-benar produktif. Misal di sana, wa nafsi wa ma sawwaha fa'allahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. 4 ayat di dalam surat Asy-Syams ini, wan nafsi wa ma sawwaha. Setiap jiwa manusia ini oleh Allah itu terus diberikan fasawwaha, disempurnakan. Eman kalau tidak kita sempurnakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengenal ya mindset. Apa mindset itu? Mind yang diset, yang ditata. Ini penting. Kita selama ini sudah rajin sholat, itu mindset yang sudah baik. Ada yang terbiasa masbuk, dalam pikiran dia itu akan terus terbawa untuk masbuk, untuk terlambat. Nah, ini perlu perbaikan mindset, digiring dirinya bagaimana supaya nggak masbuk, bagaimana sholatnya itu takbiratul ikhramnya atau bersama setelah imam langsung merubah mindset. Sesuatu yang sudah biasa ini biasanya berat, biasa terlambat, ya terlambat terus. Kemudian biasa, pokoknya kebiasaan, apa kebiasaan kita. Nah, ini mindset, perbaikan mindset itu juga butuh penyempurnaan. Nah, Allah sudah memberikan fasilitas wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian Allah memberikan koridor di situ, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada kita jalan, koridor jalan kehidupan itu 2, kesesatan dan takwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesesatan dan takwa. Orang yang pinter itu kan mestinya ambil yang takwa. Tapi kita menjadi bego kalau gampang terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, sehingga menjadikan fujur kehidupan kita. Nah, ini juga kita perbaiki, kita cermati, kita hati-hati setiap melangkah ini kira-kira mengarah kepada fujur atau mengarah kepada ketakwaan. Yang bab ini, ilmu ini kan sudah kita dapat, tapi saya ingin ngajak merenungi lebih mendetailkan supaya hati kita itu benar-benar bisa meresapi ini, kemudian nanti bisa merubah amal kita menjadi lebih baik. Sebab kalau sekedar ilmu, sekali lagi yang sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gampang hilangi ilmu itu. Tapi merenungi, meresapi, menghayati ini yang penting, sehingga nanti bisa mewarnai hati kita. Koridornya 2, sesat dan lurus atau takwa. Kemudian diberikan kunci makro di situ, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, ini pekerjaan tazkiyah dan pekerjaan tadzkiyah ini yang harus kita cermati. Sekali lagi, dinamika hati itu luar biasa, makanya harus kita cermati. Setan itu kadang-kadang membisikkan, kok sih disampai niku terus bosen, terus megah, akhirnya terhijabi. Tapi kalau memohon kepada Allah, ya Allah berikan penerangan saya tentang ilmu ini dan seterusnya, nanti kan senang terus untuk mendengarkan arahan-arahan yang dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Sekali lagi ini juga perlu
kecermatan, ketelitian kita di dalam islahul fard. Jadi banyak yang harus kita lakukan di dalam islahul fard. Tahapan pertama, banyak ya ini ya, mungkin pengen deh sebenarnya menulis itu supaya rinci. Kalau menyampaikan begini masih banyak yang tercecer. Apa yang harus kita lakukan, diri kita itu mau kita perbaiki seperti apa, baik pikiran maupun amal, itu semuanya peluang untuk diperbaiki itu banyak sekali. Kita lagi umpama tidak senang dengan seseorang, islah di situ bagaimana membangun mindset kita itu menjadi senang dengan orang itu seperti apa sih kita tata, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan tetangga biasanya atau siapa kolega kita, karena senang itu ajaran Islam, mahabbah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, itu standar hamba yang baik itu Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Nah, salah satunya, kalau banyak hadis yang ataupun ayat, in ahsantum ahsantum, kemudian terutama saya biasa menyampaikan itu di ayat nomor 2 surat At-Taubah, sebelum ayat terakhir surat At-Taubah itu yang sering kita dengar di situ. Di situ Rasulullah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba itu kalau direnungi, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian. Sama manusianya, sama, tetapi dia maksum. Rasulullah itu maksum. Kalau salah langsung diingatkan oleh Allah, dirinya juga ingat dan diampuni sehingga nggak punya dosa. Itu Rasulullah. Bedanya dengan kita, sama-sama manusia biasa. Artinya manusia biasa di situ pesannya itu adalah bahwa dua kalimat syahadah itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ Rasulullah itu sebagai Muhammad sebagai utusan Allah, sekaligus dia itu sebagai teladan, uswatun hasanah. Sama-sama manusia, dia menjadi uswatun hasanah, makanya sama-sama manusia mestinya bisa meniru dari sisi manusiawi, dari sisi insaniahnya. Sebab banyak orang-orang yang beralibi itu kan Nabi, nggak bisa ditiru. Enggak. Jadi seluruh ajarannya itu bisa ditiru karena Rasulullah juga insaniah, manusia. Azizun alaihim ma'anittum. Rasulullah itu perasaannya itu berat kepada umat ini, penderitaan umat ini, ujian-ujian yang menerpa umat ini, beban psikologis kepada umatnya begitu berat. Nah, ini kan bagian dari mahabbah kepada umatnya. Makanya pesan Rasulullah sebelum meninggal kepada sahabat yang ada di sekitarnya saat itu, pesannya adalah pikirkanlah umatku, ummati. Jadi ojo mikirin awake dhewe. Kita diminta untuk memikirkan umat yang ada
agar peradaban itu menjadi baik. Dan kalau peradaban itu baik, enak sudah nanti anak kita, anak cucu kita, kalau lingkungannya baik itu enak terkawal dengan lingkungan yang baik. Kalau kita membiarkan lingkungan kemudian rusak, itu berdampak juga kepada diri kita dan anak cucu kita. Mosok tonggone nyolongan jajal anak cucu kita melu nyolongan. Jadi Islam memerintahkan untuk memperbaiki kehidupan itu dengan nilai-nilai Islam. Pesan atau pengingatan Allah kepada malaikat itu, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu maknanya adalah pelaku syariat, pelaku kebaikan, pelaku peradaban yang baik. Jadi manusia diciptakan sebagai khalifah itu tugas hidup ini, makna ibadah itu adalah membangun peradaban yang baik. Jangan nulari sesuatu yang tidak baik. Nah, materi ini memang apa yang saya sampaikan ya koyo abot nemen. Ya memang tugas kita berbuat kebaikan. Suruh terus telaten untuk beramal soleh. Nah, sekali lagi islahul fard, tahapan. Jadi ilmu-ilmu kita bagaimana bermakna untuk perbaikan ini, supaya ibadah sebagai personal kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin meningkat kualitasnya. Biasa meneng merubah untuk menjadi amal produktif itu ya wangel. Biasa meneng dianggore meneng, mestinya kan mungkin meneng untuk istirahat supaya ada energi untuk kita jadi kita gunakan untuk membaca, kita gunakan untuk memikirkan. Misalnya yang pengurus takmir ini memikirkan program takmir dan seterusnya, yang punya amanah apa itu. Jadi di sela-sela waktu rehat itu digunakan untuk memikirkan. Itu hidup, terus hidup begitu. Ndak ketemu saiki apa Google wakeh goleki. Manajemen masjid golekon untuk Google akeh. Tinggal nanti diintegrasikan atau dicari mana yang lebih mudah dan bisa diterapkan. Mendidik anak kecil Google wakeh itu dimanfaatkan, terus kita belajar merenungi. Setelah merenungi kita merumuskan kira-kira untuk saya bisa melaksanakan seperti apa. Nah, sekali lagi kelemahan kita itu ilmu itu sungguhnya banyak yang sudah masuk kita, baik dari pendengaran kita maupun dari penglihatan kita. Penglihatan kita membaca, pendengaran kita yang mendengarkan begini ini, itu sumber ilmu yang banyak sekali. Tapi kadang-kadang tidak kita susun, tidak kita rumuskan, kemudian kira-kira terapan pelaksanaan implementasi yang saya laksanakan seperti apa, itu kadang-kadang kita kurang. Itu tahapan amal pertama. Sekali lagi saya katakan ini luas sekali. Kalau ditulis bisa berjilid-jilid, dari waktu ke waktu, dari potensi yang kita miliki, apa yang harus kita perbaiki, karena manusia itu tidak sempurna, sementara ilmu Allah itu luas,
sehingga bagaimana meniru Rasulullah, ibadahnya baik dan seterusnya, itu banyak kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk memperbaiki diri kita. Tahapan amal yang kedua yang juga terkait dengan kita itu adalah mewujudkan atau memperbaiki keluarga muslim. Kalau tadi personal ya, personal diri kita. Jadi islahul fard, kemudian yang kedua adalah takwinu baitul muslim, membentuk rumah tangga islami. Jenengan cari di Google itu ada, tapi umum. Jadi islahul fard, kemudian takwin baitul muslim, kemudian irsyadul mustama. Jenengan cari tahapan amal dakwah, nanti di sana ada. Tapi tidak ada rincian. Nah, saya ingin mencoba merespon ilmu itu di dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Takwin baitul muslim, membentuk keluarga muslim, ini amal yang juga terus menerus kita perbaiki. Kalau Nabi sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi di sana juga diprotes golongannya istri-istrinya itu ya Asia sendiri, Hafsah sendiri. Artinya di situ kita mestinya menyadari bahwa kita banyak kelemahan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Dulu nikah kita belum punya ilmu yang mungkin mumpuni untuk itu. Ngertinya ya sudah gede-gede semua, Bapak. Sudah gede-gede anaknya, itu sudah punya pendirian sendiri, sudah punya, sehingga kadang-kadang pewarnaannya juga susah. Nah, ini juga islah atau perbaikan terhadap pembentukan keluarga muslim ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pekerjaan yang utama. Pekan kemarin kajian yang saya lakukan di sini kemarin kan juga keluarga itu. Bagaimana kita menjadi bagian yang bisa menjadikan saudara-saudara kita, orang tua kita, kemudian anak turun kita itu masuk ke surga. Nah, ini kan arahnya ke sana nanti perbaikan kepada keluarga kita itu. Perbaikannya ke sana. Bagaimana istri, anak, orang tua kita masuk surga karena amal kita. Harus punya cita-cita seperti itu. Dan itu dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Kemarin surat apa itu? Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd mulai ayat 19 sampai dengan ayat 23 atau 24. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat nyaman, menyayangi pasangan kita yang bisa terus diperbaharui sayangnya itu nggak mudah. Kita punya catatan sendiri-sendiri masing-masing. Kadang-kadang kita nggak akur dengan bojone itu. Nah, ini juga, atau kadang-kadang sudah saling memaklumi, jane ndak api tapi dimaklumi, sebenarnya biasanya melakukan itu benim. Padahal mestinya harus ada perbaikan-perbaikan. Di dalam
acara-acara parenting itu saya biasa menyampaikan, kalau saya pribadi itu biasanya ya ada keinginan manusiawi itu mau mangan, nek iso dibarengi, itu wis luar biasa. Pada saat kita nyaman, pada saat kita senang, nyaman dengan pasangan sikapnya seperti itu, energi kita itu kuat. Semangat kita itu tinggi. Nah, semangat tinggi inilah yang kemudian nanti akan berdampak kepada kinerja kebersamaan di dalam keluarga. Coba lah nggak disenengi bojone, kok nang anak barang menelo nggak seneng bisa, nggak semangat. Tapi begitu disayangi oleh pasangan kita, kita saling menyayangi, semangatnya tinggi, menular sayang itu kepada anak. Nggak ada batasan umur, loh. Sayang-sayangan itu sampai entek umure. Jangan istawae larep laupo, jangan begitu. Jadi tetap harus kita bangun kasih sayang di antara pasangan kita. Ini takwim Baitul Muslim di situ. Sambil mungkin kalau perlu diskusi kira-kira menerjemahkan Baiti Jannati itu seperti apa, perilaku Rasulullah kepada istrinya seperti apa, istri kepada Rasulullah seperti apa, Rasulullah kepada tetangga seperti apa, dan seterusnya, itu dicari. Sekali lagi Google membantu, walaupun mungkin di sana ada sokehon dan ndaknya ya, mungkin ada tambahan-tambahan dan seterusnya, tapi kita paling nggak punya prinsip bisa memfilter, bisa menyaring mana yang baik dan mana yang enggak, itu sudah punya modal kita. Biasanya tulisannya banyak, bagaimana perilaku Rasulullah kepada tetangganya, mulai muncul banyak judul di situ. Nah, kita bisa lihat, kalau bisa lihat semuanya, kemudian yang baik-baik menurut prinsip yang kita miliki karena Allah berdasarkan Islam, itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita coba jadikan agenda kegiatan kita sehari-hari. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh personal menjadi bercahaya, amal soleh dalam rangka membangun keluarga Islam menjadi amal soleh, menjadi cemerlang, bercahaya. Kemudian tahapan yang ketiga yang terkait dengan kita, itu tidak bisa juga kita tinggalkan, itu adalah irsyadul mujtama. Irsyadul mujtama, memberikan arahan, memberikan pencerahan, menularkan kebaikan kepada masyarakat. Kan kita punya tetangga, punya teman, itu harus ada agenda irsyadul mujtama. Jangan apatis dengan orang lain, jangan apatis dengan tetangga dan seterusnya. Jadi ada pencerahan di sana, ada cahaya kehidupan. Makanya Islam itu nur kan. Ilmu itu nur, Islam itu juga nur. Makanya dengan datangnya Islam itu kan biasanya disebutkan di mukadimah pidato-pidato itu kan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, dengan Islam itu. Jadi Islam itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, maksudnya Islam itu. Artinya peran kita untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu bagian yang nggak bisa ditinggalkan, bagian dari tahapan amal. Tahapan berikutnya kayak takrir atau melepaskan diri untuk merdeka supaya tidak ada lagi orang yang menguasai satu dengan yang lain, itu juga
bagian dari tahapan amal. Bahkan di sana juga ada islahul hukumah, perbaikan terhadap pemerintahan. Itu dilakukan oleh kita, mungkin jadi RT, jadi RW, jadi kades. Itu dia ada peran untuk islahul hukumah, melakukan perbaikan kondisi umat, kondisi pemerintah. Apalagi jadi bupati, gubernur, presiden, itu peluang untuk memperbaiki masyarakat semakin tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin di antara kita sampai hari ini itu apatis terhadap siasat, apatis terhadap politik, itu jangan sampai. Karena Allah memerintahkan kepada kita itu untuk perbaikan. Jadi makna rahmatan lil alamin itu, Islam itu menjadi rahmat semuanya, itu peran kita harus muncul di sana. Kalau kita enggak berperan perbaikan umat, ya rahmatan lil alamin itu menjadi kurang maksimal atau terhambat dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ilmu-ilmunya mau kita manage. Jangan sampai ilmu itu mubadir, jangan sampai ilmu itu banyak yang tidak bermanfaat, terutama kita hari ini. Dengan ilmu itu menjadi produktif amal kita. Amal kita benar-benar bagus. Jadi judulnya bersama ilmu kita meniti cahaya kehidupan. Jadi dalam perjalanan kehidupan itu kita terisi oleh amalan-amalan soleh yang cerah, amalan-amalan soleh yang bersinar. Sekali lagi saya katakan, bersinar itu karena ditujukan hanya kepada Allah. Jadi benar-benar amalan kita itu produktif. Jangan sampai amalan-amalan kita itu buram. Jangan sampai amalan-amalan itu nilainya tidak jelas karena tanpa ilmu. Di antaranya amal itu niat. Ilmu tentang niat, ilmu tentang keimanan. Selanjutnya, jadi dalam meniti cahaya kehidupan bersama ilmu ini, tadi saya katakan saat ini kita cari yang prioritas. Tidak semua ilmu dicari, walaupun itu ilmu Islam, ya, ilmu yang menopang, ya. Umpama belajar, berbeda ya kalau belajar tajwid, belajar ilmu-ilmu syarat kaitannya dengan tilawah Al-Quran, ini berbeda. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Sehingga pada saat kita belajar tajwid, belajar tahsin, maka bacaan yang kita lakukan karena peningkatan tahsin ini nilai kebaikannya juga tinggi, bertambah tinggi. Tapi kalau tadi itu umpama belajar apa ya? Belajar tentang, udah Isya ya. Apa? Tentang politik. Tentang politik kita ambil praktisnya bahwa Islam ini harus hadir di tengah-tengah umat. Islam ini nilainya harus tampil di tengah-tengah umat, karena kita tabligh itu kan menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus tampil. Nah, bagaimana caranya? Kalau politik itu mengarah ke sana, berarti ya harus kita ikut terlibat di sana. Tapi yang detail-detail tentang ilmunya enggak usah. Yang penting di situ kaitannya dengan dakwah kita, kaitannya dengan amanah yang diperintahkan kepada kita agar benar itu semakin semakin menang dibandingkan dengan yang tidak benar. Jangan sekarang yang nggak benar menguasai
kemudian kita melemah, kemudian kita tambah mendrik-mendrik, menyampaikan kebenaran aja ragu-ragu, kita jangan sampai begitu. Ini mungkin poin-poin yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan tahapan kaitannya dengan ilmu. Sekali lagi, ilmu itu maha penting yang menjadikan iman kalau sudah gabung dengan ilmu, maka derajat kita di hadapan Allah semakin tinggi. Di samping itu juga dari hadis yang ada, dengan ilmu yang gabung dengan keimanan yang benar, tandanya orang itu baik. Jadi orang baik itu kalau dia iman dan berilmu. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka insyaallah sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ingin ngajak bareng-bareng untuk bagaimana mewarnai kebenaran di dalam kehidupan kita. Aku luliqali hada astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.